Pada abad ke-10, Cordoba berdiri sebagai mercusuar pengetahuan. Jalan-jalannya dipenuhi oleh cendekiawan, penyair, dan matematikawan. Sementara perpustakaannya menyimpan koleksi karya terbesar pada masanya. Di antara para intelektual ini, seorang wanita muslimah muncul dan bersinar, Lubna dari Cordoba. Sebagai seorang matematikawan, penyair, dan intelektual, ia memainkan peran penting dalam membentuk warisan intelektual Al-Andalus, atau yang kini dikenal sebagai negara Spanyol. Namun, sejarah sering mengabaikan kontribusinya. Kali ini kita akan mengungkap kisahnya. Untuk memahami pengaruh Lubna, kita harus melihat dunia tempat ia hidup. Selama pemerintahan Khalifah Abdul Rahman III dan kemudian Al-Hakam II, Cordoba menjadi pusat intelektual dunia Islam. Kota ini menyaingi Baghdad dan Konstantinopel, dengan sekolah-sekolah maju, rumah sakit, dan beberapa perpustakaan terbesar dalam sejarah. Pendidikan di Cordoba sangat dihargai. Para cendekiawan dari seluruh Eropa dan Timur Tengah datang untuk mempelajari filsafat, kedokteran, astronomi, dan matematika. Meskipun perempuan sering dikecualikan dari institusi formal, mereka tetap menemukan cara untuk berkontribusi dalam lingkaran intelektual. Dan Lubna adalah salah satu contoh paling menonjol. Lubna lahir dalam perbudakan di Madinah Al-Zahra, istana megah di dekat Cordoba. Meskipun detail spesifik tentang masa kecilnya terbatas, diketahui bahwa ia menerima pendidikan yang luar biasa, terutama dalam bidang matematika, tata bahasa, dan puisi. Kecerdasannya yang luar biasa membawanya ke posisi penting di Istana Umayyah. Sebagai seorang juru tulis dan sekretaris pribadi Khalifah Al-Hakam II, Lubna bertanggung jawab untuk menyalin dan mengatur manuskrip-manuskrip penting. Keahliannya dalam matematika dan ilmu pengetahuan membuatnya menjadi aset berharga dalam pengelolaan perpustakaan kekhalifahan, yang pada saat itu merupakan salah satu koleksi terbesar di dunia. Perpustakaan di Madinat Al-Zahra yang didirikan oleh Al-Hakam II menampung lebih dari 500.000 koleksi. Lubna tidak hanya mengelola koleksi ini, tetapi juga berkontribusi dalam penyalinan dan penerjemahan banyak manuskrip. Ia dikenal karena kualitas tulisannya. Ia berperan penting dalam transkripsi, penerjemahan, dan pemberian anotasi pada banyak manuskrip, termasuk karya Archimedes dan Euclid. Selain perannya sebagai pustakawan, Lubna juga dikenal sebagai penyair dan intelektual. Karya-karyanya mencerminkan kedalaman pengetahuan dan sensitivitas artistiknya, menjadikannya salah satu tokoh terkemuka di kalangan cendekiawan Andalusia. Pengaruh Lubna melampaui masanya. Ia membantu mendidik generasi cendekiawan berikutnya, memastikan bahwa pengetahuan terus berkembang. Namun, prestasinya tidak banyak dicatat, dan sebagian besar informasi tentangnya berasal dari referensi singkat dalam teks-teks sejarah. Sayangnya, setelah kematian Al-Hakam II, ketidakstabilan politik di Cordoba menyebabkan kemunduran era keemasan ini. Banyak perpustakaan, termasuk yang dikelola oleh Lubna, dihancurkan selama pemberontakan dan invasi. Pada tahun 1009, Perang Saudara pecah di Al-Andalus, menyebabkan jatuhnya kekhalifahan Cordoba. Pada 1013, pasukan Berber yang diundang ke semenanjung Iberia mengambil alih kota dan menghancurkan Madinat Al-Zahra, termasuk perpustakaan tempat Lubna bekerja. Meskipun banyak karyanya yang hilang, warisannya sebagai wanita intelektual dan kontributor utama dalam dunia ilmu pengetahuan tetap dikenang. Kontribusi Lubna akhirnya mendapatkan pengakuan. Pada tahun 2019, pemerintah kota Cordoba menamai salah satu jalannya sebagai Avenida Escriba Lubna atau Lubna the Scribe. Keputusan yang diambil oleh pemerintah kota Cordoba dan Departemen Perencanaan Kota atas inisiatif Dewan Transportasi Warga bertujuan untuk mengakui peran perempuan yang merupakan bagian dari kehidupan di Al-Andalus dan abad pertengahan. Warisan Lubna hidup dalam diri para cendekiawan, pustakawan, dan matematikawan masa kini. Ia menjadi bukti dan teladan kekuatan pendidikan, dan bahwa pengetahuan adalah milik semua orang, tanpa memandang jenis kelamin atau status sosial. Al-Andalus tetap menjadi salah satu bab paling cemerlang sekaligus paling gelap dalam sejarah Islam. Penting untuk diingat bahwa penjarahan,
pembakaran, dan penghancuran total perpustakaan, buku, dan dokumen ilmiah selama Reconquista jika diteruskan kepada kita, mungkin telah mengubah jalannya sejarah sebagaimana yang kita ketahui.